Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kali ini kita kedatangan sosok Ratu Rizky Nabila. Permasalahan hidup Ratu Rizky Nabila seringkali menjadi kontroversi di sosial media. Karena perpisahannya dengan Alfat, seorang pesepak bola Indonesia, kecelakaan hingga dalam waktu dekat ini baru saja memutuskan untuk memakai cadar. Menuju akhir 2022 menikah. Dan 2023 saya dari awal tahun 2023 itu mulai dikasih cobaan. Sebetulnya apa sih alasan Ratu Rizky Nabila memakai cadar? Yuk saksikan kisahnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Mimi? Alhamdulillah kita ketemu lagi di Diary Mimi. Dan insya Allah hari ini aku juga akan ngobrol-ngobrol sama salah seorang narasumber kita yang insya Allah juga bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan lewat ceritanya kita juga banyak dapat inspirasi, dapat insight-insight lain. Jadi tonton terus sampai habis ya. Nah di sini saya udah bersama dengan sosok yang luar biasa banget. Sempat viral beberapa hari belakangan ini karena beliau memutuskan untuk pakai niqabnya. Nah kita langsung ngobrol lagi bersama dengan Ratu Rizky Nabila. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak. Wah introduksinya Masya Allah banget ya. Seneng banget. Sebelumnya makasih udah mau hadir di sini. Aku yang makasih sudah diundang. Aduh Masya Allah. Ini kemarin sempat heboh banget kan karena ya kita tuh salah satu yang lumayan deket sama Ustadz Dery juga. Terus ngeliat kebetulan ada di Instagram seliweran gitu ya. Ada dirimu yang memutuskan untuk pakai niqab dan ada si Ibo juga ya. Ibo iya. Ibo yang kebetulan juga sempat jadi narasumber kita bareng sama Mas Ari. Jadi kayak relate aja gitu semuanya. Itu loh kok ini ketemu ini. Jadi terus sekarang kamu yang bisa datang ke sini gitu kan, Masya Allah ya. Mungkin Allah punya takdirnya kayak gitu kali. Itu dia. Ya. Nah mungkin bisa dong cerita apa yang kamu lakukan bersama dengan Ustadz Dery kemarin. Iya, awal mulanya tuh sebenarnya karena aku lihat Kak Inara ya, didamping Ustadz Dery, terus Ustadz Dery look away, maksudnya nggak melihat ketika dibuka cadar. Terus dari situ aku follow aku lihat kegiatan-kegiatan fitnya Ustadz Dery, dia suka melukis, terus aku cari-cari biografi juga, oh ternyata seniman, hampir sama kayak aku gitu. Nah aku mulai sering pantau tuh. Nah dari situ karena aku sering ditimpa lagi sering-seringnya ditimpa masalah pada awal tahun 2023, aku tuh kayak sapa nggak ya? Tapi sapa kalau aku sapa kira-kira dibales gak ya? Akhirnya pas Ustadz Dery ngelukis, aku bilang Ustadz saya mau beli lukisannya gitu. Oh, berarti sebelumnya tuh sama sekali belum pernah ketemu apa gitu? Belum pernah. Jadi benar-benar karena maksudnya lihat Ustadz Dery gitu ya dengan kesehariannya di Instagram dan sebagainya, sampai kamu tergerak kayak aduh kok pengen follow deh gitu, sebenarnya tahu dulu seperti apa sehariannya. Oh gitu. Terus akhirnya kamu beli lukisannya atau emang itu sebagai jembatan aja untuk ketemu? Awalnya cuma pengen beli lukisan tok, benar-benar karena kagum dengan apa yang beliau sampaikan dan isi-isinya itu menurut aku kok cocok ya gitu. Nah aku memang pengen beli lukisannya doang, nggak ada niatan untuk memperdalami apa yang sedang melanda aku pada saat itu gitu. Gitu. Jadi Allah punya kehendak, akhirnya dari sekian ribuan mungkin ya, akulah yang diklik dan dibalas sama Ustadz Dery, alhamdulillah. Masya Allah itu semua skenario Allah. Makanya kan pasti kan banyak yang follow, jadi aku akhirnya diundang, atur jadwal untuk ketemu karena kan harus gimana ya Kak, aku tahulah seorang Ustadz itu adabnya seperti apa gitu kan, jadi aku diundang ke masjid untuk bertemu, cuman aku sengaja telat-telatin. Kenapa? Takut. Aku nggak bisa dengar azan. Loh, berarti kamu maksudnya gimana nggak bisa dengar azan? Karena mamaku meninggal Idul Adha takbir kelima. 2017. Ada cerita apa di balik itu semua? Alhamdulillah
mamaku sudah Allah kasih tempat yang baik. Insya Allah. Hanya saja saya mungkin masih belum ikhlas, belum terima, belum rela. Di tahun 2017 itu 2017. Sampai akhirnya apa yang kamu lakuin gitu ketika nggak terima gitu ya? Apa yang kamu jadi, apa ya, yang kamu lakukan lah gitu? Saya marah sekali. Saya tantang Allah gitu. Ya Allah, ini kalau mau dikasih yang seberatnya tolong kasih dong sekalian lah apa kayak gitu. Aku ngomong kayak gitu. Aku marah, aku benci, aku nggak mau dengar. Setiap ada azan aku nggak mau dengar pokoknya. Aku langsung, kalau nggak aku pergi. Karena kamu marah banget saat itu ya? Aku marah, aku benci lagi. Ya Allah, kenapa kau ambil seseorang yang sangat saya rindukan untuk bersama, karena kebetulan saya besar on off sama mama. Gitu, karena dibiayain sama keluarga papa saya. Gitu. Oke, mungkin kita coba flashback lagi ya, ketika itu kan memang selain ya terdengar kabar yang viral kemarin di mana seorang Nabila memutuskan untuk pakai cadar gitu ya. Lalu sebenarnya sebelumnya juga kita tahu bahwa Nabila ini adalah seorang model dan juga penyanyi. Yeah. Terus sempat juga heboh dengan pernikahan sebelumnya gitu ya dengan Afat ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu juga sempat heboh juga gitu, sempat terjadi apa namanya ya hubungan rumah tangga yang kurang baik lah saat itu ya, kurang harmonis saat itu, sempat ya dengerlah berita-berita yang gitulah gitu ya. Nah itu berarti prosesnya itu sebelum ibu meninggal atau gimana? Jadi mama meninggal 2017, aku marahnya itu sama Allah, benar-benar marah 2018 sehingga aku memutuskan pindah agama. Kamu sempat convert ke luar muslim? Keluar muslim, lalu 2019, 2020 aku menikah, 2021 aku cerai, 2022 menuju akhir 2022 menikah. Dan 2023 saya dari awal tahun 2023 itu mulai dikasih cobaan sehingga saya menantang Allah lagi di 2023 itu. Oke. Berarti kamu cukup maksudnya ujian yang diberikan juga memang cukup berat sekali gitu ya. Sebenarnya kalau yang aku lihat sekarang ya, itu sebenarnya bukan ujian sih. Itu lebih kepada bentuk Allah tuh sayang sama aku. Allah tahu aku butuh diingetin, makanya aku dikasih cobaan ya kalau orang bilang. Kalau buat aku sekarang itu justru kasih sayangnya Allah buat saya gitu. Masya Allah. Nah, boleh tahu nggak sih ketika kamu marah dan sampai akhirnya kamu memutuskan untuk oke, aku keluar dari Islam. Lalu apa yang kamu dapetin? Apakah suatu ketenangan? Apakah jadi itu merasa bahwa jawaban dari kemarahan kamu atau seperti apa? Kayak danau yang gak ada riaknya. Tenang aja gitu? Bukan tenang tapi hampa gimana. Gak dapat ketenangan itu. Kosong aja gitu rasanya? Kosong tapi hidup terus berjalan. Kewajiban tetap harus dijalanin. Bingung, kayak mendaki gunung tapi kompasnya nggak ada gitu. Oke. Pada dasarnya kan memang setiap agama itu pasti kan punya aturan sendiri-sendiri gitu ya masing-masing. Dengan kamu keluar dari Islam, let's say gitu ya, pasti kan kamu berarti harus ngikutin semua ajaran-ajaran dari agama tersebut gitu. Otomatis kan kamu harus ngerubah nih gitu ya. Benar-benar memastikan bahwa ya udah aku tinggal di Islam karena aku percaya akan ini gitu. Nah, yang kamu lakuin saat itu? Nggak ada. Cuma sekedar convert aja gitu, tapi sekedar convert aja sesekali ya ke tempat peribadatannya gitu. Betul. Makanya kadang orang suka nanya agama saya apa, ya Muslim agamanya. Karena di 2020 udah pindah. Oh, sempat pindah lagi karena mau yang nikah sama Alfat itu. Gitu. Oke. Gini, kalau
Kan ini saya punya pembicaraan internal dengan keluarga ya. Mereka bilang, kamu tuh maunya apa? Kamu tuh siapa? Agamamu tuh apa? Seperti itu kan. Bahkan mereka kan nanya gitu. Aku jawab, aku juga belum tahu gitu. Kamu karena lagi masa pencarian sekali saat itu ya? Mungkin. Kamu seingin tahu itu mencari Tuhan atau karena kamu marah aja kamu pergi dan gak mau tahu siapa pencipta atau gimana? Saya marah, saya benci, saya kecewa. Gak bisa diungkapin. Lalu akhirnya Jadi hidup aku tuh gak jelas, Kak. Sholat iya, kesana iya, ini iya, itu iya. Nanti kalau ada orang tanya kenapa kamu pakai ini, ya menghormati yang ini. Kamu kenapa begitu? Menghormati yang sini. Sedangkan aku kesini marah, ke situ komplain, ke sana begini, ke situ begini. Aku udah coba misalnya kayak sholat apa segala macam. Tenangnya tuh belum dapet, belum dapet. Selalu aja ada yang bolong di hati aku. Di sini aku tuh kayak ada yang apa ya, kayak memarah gitu. Marahnya tapi nggak terlampiaskan. Nggak tahu apa gitu, marah juga kenapa juga. Iya, sampai ke psikolog juga, psikiater juga 2 kali, berkala tapi ya. Jadi kalau ditanya, kira-kira Nabila tuh semarah apa sih? Semarah yang kalian nggak bisa bayangkan saya marahnya kayak apa gitu. Sehingga aku nggak bisa ngucapin gitu. Semarah itu. Karena kamu merasa sangat kehilangan saat itu ya? Iya. Lalu akhirnya setelah kamu marah, kamu malah sampai keluar dari Islam gitu ya. Lalu akhirnya kamu ketemu dengan sosok laki-laki yang pastinya saat itu kamu merasa bahwa mungkin ini adalah sang penyelamat kamu mungkin ya saat itu. Karena setiap manusia pasti, apalagi wanita gitu, pengen ketemu sama pasangan yang tepat, imam yang baik untuk kita yang bisa nuntun. Nah, berarti saat itu akhirnya kamu convert lagi ke Islam atau kamu tetap dengan agama itu?